Nah, maksudnya begitu. Kalau tiap hari dilakukan begitu, silahkan lihat perbedaannya. Nah, ini diantara ilmu yang harus kita banyak viralkan dan kita perdalam kembali. Ya, apa kaitan subuh ke zuhur? Kenapa namanya zuhur? Padahal kan siang itu bahasa Arabnya nahar. Kenapa bukan sholat nahar? Sore itu masa. Kenapa sholatnya asar? Ya, kenapa maghrib? Malam itu lail, kok sholatnya isya? Nah, semua itu tersambung, ada maknanya semua. Nah, karena itu nanti satu waktu kita ngajinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyyina wa sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi wa man wafa wa ba'd. فيا عباد الله أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita mengawali pertemuan di subuh ini dengan bersama telah melalui dalam penunaian salat subuh berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga subuh ini kita digolongkan ke dalam salah satu yang disebutkan oleh doa Nabi sallallahu alaihi wasallam agar seluruh umat Rasulullah SAW diberkahi di awal berkegiatan di subuhnya. Dalam rangka untuk mendapatkan keberkahan itu, diantaranya penting kita menjemputnya dengan ikhtiar. Ada yang sifatnya anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dihasilkan, ada yang dari doa, mungkin orang tua mendoakan, tetangga mendoakan, kerabat mendoakan, itu bagian dari ikhtiar. Ada yang ikhtiarnya bersumber dari diri kita pribadi dengan menyiapkan agenda-agenda yang baik dan diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari ikhtiar. Ikhtiar bekerja, kita menyiapkan ilmunya, kemudian kita petakan agendanya, apa yang mau dikerjakannya. Setelah itu kita bertawakal kepada Allah. Nah, sifat yang pertama itu ikhtiar. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, dalam Islam sebelum kita tidur itu ada dua sunnah yang sangat menarik. Sunnah pertama adalah sunnah muhasabah, sunnah mengevaluasi diri sebelum kita tidur. Nah, karena itu diajarkan sebelumnya kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bahkan contohkan sallallahu alaihi wasallam 70 sampai 100 kali itu beristighfar. Nah, bilangan ini sebetulnya bilangan untuk melatih ketersambungan hati dengan lisan. Sama dengan zikir kita ba'da salat itu, ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kan 33 kali itu. Maksudnya 33 kali itu diantara hikmahnya, dari sekian bilangan itu nanti ada yang terkoneksi antara lisan dengan hatinya. Jadi zikir itu bukan hanya di lisan. Ya, basah lisan itu bagus, tapi basahnya lisan itu nanti diiringi dengan ketersambungan kepada hati, kepada jiwa. Nah, ini yang nyambung, karena itu disebut zikir. Zikir itu kan terkoneksi. Ingat itu tersambung. Itu yang dimaksud Quran surah ke-4 An-Nisa di ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ
Maka jika Anda telah tuntas mengerjakan salat, segeralah berzikir untuk mengoneksikan Anda dengan Allah. Karena itu ibadahnya disebut salat. Ya, seakar dengan kata silah, sesuatu yang tersambung erat, kuat. Secara bahasa disebut juga dengan ad-du'a. Kalau ngaji fiqh tentang bab salat, itu terjemah awalnya as-salatu fil lughati ad-du'a. Salat menurut bahasa doa. Kenapa doa dinamakan dengan salat? Karena saat berdoa itu kita tersambung kepada Allah. Karena itu kalau ingin cepat dikabulkan doanya, maka antara lisan dengan hati mesti nyambung. Jangan lisannya baca A, hatinya ke B. Ya kan? Doanya minta lulus ujian, tapi hatinya berpikir kredit cicilan, kan repot tuh. Nah, jadi mesti nyambung. Oleh karena itu dalam sholat dilatih tersambung dulu, sehingga seluruh bacaan terkoneksi, doanya terkabul. Itu yang menjadikan seluruh nabi dan rasul itu diperintahkan sholat, dan dalam sholat mereka berdoa. Nabi Zakaria kan dikabulkan doanya saat sholat. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a fanadathu al-malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Quran surah ketiga Al-Imran ayat 38 sampai 39. Ya, Nabi Musa itu saat menerima awal wahyu diperintahkan mengadu pada Allahnya lewat salat. Quran surah 20 ayat 14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Nabi Isa itu baru lahir, perintah pertamanya itu salat. Ya. Quran surah ke-19 itu Maryam ayat 31 sampai dengan 33 itu. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah. Nabi Ismail alaihissalam sampai mewasiatkan pada keluarganya supaya konsisten sholat agar terus terkoneksi dengan Allah. Saya selalu memberikan logika begini, kalau Anda itu punya koneksi dengan pejabat, aksesnya mudah kan? Ya. Punya koneksi dengan DKM ini aksesnya mudah ke masjid itu. Ya. Baik. Nah, punya koneksi dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah? Nah, Nabi Ismail alaihissalam itu mewanti-wanti keluarganya dan meminta, bahkan memerintahkan mereka konsisten menjaga sholat. Itu diabadikan di Al-Quran surah ke-19 Maryam di ayat ke-55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Dan adalah beliau itu kana kan bisa mengatakan begini di luar Al-Quran, wa amara ahlah. Tapi kadang ada kana di situ bertemu mudhari'. Ya, karena bertemu dengan mudhari maknanya dua. Ya, yang pertama yadullu 'alal 'adah, menunjukkan pada kebiasaan. Jadi Nabi Ismail itu terbiasa meminta keluarganya mengingatkan supaya jaga sholat, jaga sholat. Nah, itu bagi orang tua muslim jadi teladan. Orang tua harus punya kebiasaan mengingatkan anaknya supaya menjaga sholat. Nah, karena di situ ahla itu menunjuk pada setiap personnya. Kan keluarga itu ada 4 dalam bahasa Arab. Ya. 1 ailatun, 2 usratun, 3 alun, 4 ahlun. Tuh. Ailatun sifat saling mendukung dari kata aul. Kalau sudah berkeluarga harus saling mendukung, mensupport, mendorong, membantu. Nah, jangan bertikai di lingkungan keluarga. Karena itu pertentangan, perselisihan, permusuhan di lingkungan keluarga itu diantara yang paling tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Ya, silaturahim itu kan ayat keluarga di An-Nisa ayat pertama yang sering disatukan dalam 3 ayat kan dalam kesempatan Jumat itu. Ali Imran itu, kemudian An-Nisa, satu lagi di surat yang ke-33 Al-Ahzab di penghujungnya, kan? Yang di An-Nisa ayat pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Nah, jadi dan ulul arham itu kan yang pertama keluarga inti. Menyambungkan arham, menyambungkan silah, ya, terkoneksi dengan kuat di antara bagian keluarga itu bagian dari ketakwaan. Mafhum mukhalafahnya apa? Ya, mafhum mukhalafahnya, pengertian terbaliknya, memutus rahim, memutus hubungan kekeluargaan itu termasuk dari penyimpangan terhadap nilai takwa.
Nah, itu mesti hati-hati. Karena itu wasiat para nabi itu sebelum meninggal itu menyatukan keluarganya dulu, bukan dalam masalah harta. Awas, hati-hati itu. Ya, ada 3 dosa bertumpuk diantaranya pada orang-orang yang rebutan warisan sampai tercerai-berai. Itu pelanggarannya 3 dan termasuk pada kategori dosa besar itu. Ya, rebutan warisan sampai bertengkar sampai memutus hubungan silaturahim. Karena itu orang tua dalam hidup satukan, ingatkan sholat, bahkan sebelum meninggal harus dipastikan itu. Ya, itu ada di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 132. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahu wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian pernah dengar kisah, pernah tahu tentang cerita bagaimana Nabi Ya'qub itu menjelang wafatnya beliau kumpulkan anak-anaknya, keluarga besarnya. Kalau besok lusa bapak meninggal, iman kalian bagaimana? Sholat kalian bagaimana? Pak, jangan khawatir, kami akan konsisten menjaga tauhid iman kami, menyembah Allah ya seperti generasi bapak dan kakek moyang kita itu menjaga itu semua. Nah, Nabi Ya'qub kan anaknya siapa? Ishak. Ya, Nabi Ishak kolega ke sampingnya siapa? Nabi Ismail. Ayahnya siapa ke atas? Nabi Ibrahim. Makanya disebutkan dari situ 3 turunan. Ya, Ya'qub, Ishak, kemudian ke Ismail sampai ke atasnya Ibrahim. Nanti itu turun ke atas, turun ke bawah. Di warisan itu kan atas, bawah, kanan, kiri, itu yang pokok, ashabul furud namanya. Nah, itu yang dijaga ahlunnya. Nah, itu aul namanya. Apa? Aul. Nah, kemudian yang kedua ada usrah. Usrah itu keluarga menunjuk rahasia yang terdapat di dalamnya, sirrun. Jadi kalau sudah berkeluarga, kejadian-kejadian di dalam rumah yang pokok jangan dibuka keluar. Nah, terutama ibu itu Bu ya. Ada di surah keempat An-Nisa Bu, ayat 34. Ya. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Istri-istri yang salihah itu taat kepada Allah dengan cara menaati suaminya sepanjang suaminya menunjukkan dan meminta pada yang baik yang dibenarkan oleh agama. Lalu menjaga rahasia keluarga agar tidak terbuka keluar, terutama ketika tidak sedang bersama suami. Nah, laki-laki juga sama. Kenapa ditekankan pada perempuan? Karena perempuan punya sifat nasa. Karena itu diantara turunannya nisa. Ya, nasa itu senang menguraikan, menceritakan apa yang dirasakan. Jadi perempuan itu sependiam apapun, kalau ketemu temannya bisa ngobrol. Nah, kadang yang diobrolkan itu yang tidak harus dibuka. Nah, sekarang tidak ada teman, ada media sosial bikin status. Ya, nggak nyangka ya. Nah, nyangka tuh. Yang ditunggui komennya kan Bu ya. Nah, itulah usrah. Jadi kalau ada kejadian malam, selesaikan, jangan tunggu siang, tutup. Nah, nanti setan masuk. Dan ada setan khusus menunggangi keluarga suami istri. Itu ada di Al-Baqarah ayat 102. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Tugasnya itu memecah belah supaya pecah aja suami istri itu. Jadi kalau ada kejadian malam, selesaikan malam, jangan tunggu siang. Sebab kalau tunggu siang, setannya makin banyak nanti ngasih informasi. Makanya kejadian di hari Ahad misalnya, di tanggal 4 Agustus, ya, kejadiannya malam, ditunggu sampai siang. Itu kejadian Ahad 4 Agustus 3 tahun lalu muncul lagi. Tuh, akumulasi semua itu. Nah, setan begitu. Ya, kalau ditutup sampai hari kiamat tidak akan dibuka. Tapi kalau dibuka, menyelesaikannya tidak mudah. Kemudian ada al itu keluarga dengan seluruh turunannya sampai bawah. Ya, dari mulai ayah, ibu, ke atas kakek, nenek, ke bawah, anak sampai cucu sampai cicit terus. Ya, itu al. Ada surah namanya surah Ali Imran, bukan Ailah Imran, bukan Usrah Imran, tapi Ali Imran. Ya, Imran itu bukan nabi, bukan rasul, istrinya bukan nabi, bukan rasul, tapi sukses mendidik keluarganya, keturunan ke bawahnya sukses semua. Ya, punya anak Maryam salihah, punya anak Isa jadi nabi, jadi
Rasul. Kalau Anda ingin keluarganya sukses keturunan sampai ke bawah, maka setidaknya belajar dari surah Ali Imran. Nanti penjelasannya yang sempurna dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya kenapa imam kita tadi baca Ali Imran ayat berapa tadi? Ayat 80 sampai 83. Ya, tadi yang dibaca barusan itu. Nah, ketika masuk 81, ya, wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala a'aqrartum wa akhadtum 'ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Paham? Tidak? Ya. Nah, ini ayat 81 itu penyempurna sifat istimewa dan keagungan yang melekat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita barusan diinfo, nabi lain ideal, nabi lain jadi contoh, tapi kesempurnaan seluruh contohnya melekat pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gampangnya begini, semua keteladanan para nabi itu terkumpul di sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa istimewa, Nabi Musa istimewa, Nabi Daud istimewa, ya, sampai Nabi Adam istimewa. Di antara sekian nabi itu yang paling istimewa siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan ini ayatnya tegas turun dalam Al-Quran di 3 tempat nanti. Di antaranya satu tadi Ali Imran ayat 81. Dan ingatlah, pahamilah ketika kami mengambil perjanjian komitmen dengan semua nabi yang bertugas di bumi. Nanti akan ada nabi yang paling istimewa, nabi yang melengkapi. Kalau masa kalian bersamaan dengan nabi itu, kalian harus komitmen membantu dakwahnya dan menolong kemudian kepribadian dan tantangan-tantangannya. Diambil komitmen. Kalau mereka menyatakan iya, baru diangkat jadi nabi. Tuh, dikasih kitab, kasih hikmah. Ya, thumma ja'akum, ya. Kemudian kalian datang setelah itu diberikan kitab, kemudian diberi hikmah. Setiap nabi bawa risalah, ada petunjuknya, ada penjelasnya. Tapi semua dari kejelasan itu harus menyampaikan pada umatnya. Harus disampaikan. Kalau nanti datang seorang nabi penutup, istimewa, cirinya begini. Jelas di cirinya disebutkan. Ada nama sifat. Makanya Nabi Isa mengatakan di antara nama sifatnya Ahmad. Quran surah 61 ayat ke-6. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa itu kan 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya, dan ini nggak masuk akal. Mana ada orang menyampaikan dengan gembira, orangnya belum hadir. Ya, Ustaz Hunayfi ke tetangga nyampaikan, Alhamdulillah, Alhamdulillah, anak lahir, namanya siapa? Ahmad. Kapan lahiran? Nanti 6 tahun lagi. Orang pasti bingung. Tapi Nabi Muhammad tidak, belum datang sudah gembira orang ngabarkan. Dan yang ngabarkan Nabi dan Rasul. Ini keutamaannya. Nah, karena itu berbanggalah, bahagialah kita termasuk yang dipilih oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara tuntunan beliau yang harus kita ikuti untuk mewujudkan kebanggaan itu adalah salah satunya coba ikuti saran Nabi untuk mempersiapkan diri dalam setiap kegiatan yang akan kita lalui. Nabi senang orang siap-siap. Karena itu salat pertama disebut dengan subuh, seakar dengan kata asbah, artinya menyiapkan satu rencana yang terukur. Nah, jadi dari malam sunnah pertama istighfar supaya tidurnya tenang. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, paling singkat tuh, sampai terkoneksi, nyambung dengan hati. Kalau hati sudah merasakan dosa, nanti ada getaran dari ujung kepala ke ujung kaki. Terasa mata salah apa saja, telinga salah apa, sampai ke kaki. Setelah itu berlinang air mata, tenang hatinya. Saat tidurnya sudah tenang, enak. Itu diantara sunnah. Yang kedua, menyiapkan untuk pekerjaan besok. Itu bagian dari takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Siapkan. Sampai ini kira-kira Allah ridho enggak sampai kiamat. Di situ kan sampai kiamat. Besok kerja saya apa? Kerjanya ada pelanggaran yang enggak disukai Allah enggak? Gajinya memang besar. Tapi maksiatnya juga tinggi. Gaji 100 juta sebulan. Cuman sholat gak bisa dikerjakan. Jumatan izin. Dengan gaji 1 juta, tapi sholat nikmat, bisa hafal Quran, bisa Jumatan enak, sab pertama. Pilih mana coba? Oh.
Ya kan? Nah, itu persoalannya tuh. Rukun iman kan 6, 1 sampai 5 lulus, yang ke-6 nya bermasalah. Ya, padahal kan rezeki itu bagian dari qada dan qadar. Walladzi qaddara fahada. Udah dihitung oleh Allah tuh jelas, presisi. Ya, sempurna. Si fulan sekian sampai meninggal sekian, tinggal ikhtiar keluar. Kok bisa ditukar dengan Jumat? Ditukar dengan sholat. Nah, makanya dari malam itu disiapkan, zikir dulu, disiapkan, dikuatkan. Besok setelah siap rencana, datang dalam subuh, sholat, mintalah taufik dari Allah supaya diberkahi pekerjaannya. Dalam sujud minta dimudahkan, dilindungi, diberkahi. Itu maksudnya awal kita menunaikan sholat subuh. Nah, dilakukan nggak? Apa cuma datang, sholat sunnah, sholat 2 rakaat, setelah itu pulang? Pahala dapat, insya Allah sesuai dengan keikhlasan. Rukun selesai, kewajiban hilang, tapi berkah dunianya ada nggak? Kan Nabi selalu mendoakan tuh, Allahumma barik fi ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku dalam setiap awal aktivitasnya. Nah, ikhtiar menjemput keberkahan itu salah satunya menyiapkan agenda itu dan memohon kepada Allah taufik untuk memudahkannya. Di besok-besok kalau subuhan lagi, kalau masih hidup besok, kita tidak tahu kapan pulang. Ya. Besok kalau subuhan lagi, malam istighfar, siapkan agenda nih. Ya Allah, besok tulis satu-satu. Saya kuliah nanti jam berapa, mata kuliahnya apa, malam dibaca disiapkan, agenda seperti apa, besok saya kerja bagaimana, apa yang akan saya kerjakan. Setelah kemudian selesai, bangun subuh-subuh, ingat agenda itu, dalam sholat kita bertakbir biasa sampai selesai, sujud minta kemudahan. Selesai sholat berdoa yang kita lafadzkan. Kalau dalam sujud kan kita lafadzkan, dalam hati kita hadirkan. Ba'da sholat kita minta. Nah, maksudnya begitu. Kalau tiap hari dilakukan begitu, silakan lihat perbedaannya. Nah, ini diantara ilmu yang harus kita banyak viralkan dan kita perdalam kembali. Ya, apa kaitan subuh ke zuhur? Kenapa namanya zuhur? Padahal kan siang itu bahasa Arabnya nahar. Kenapa bukan sholat nahar? Sore itu masa. Kenapa sholatnya asar? Ya, kenapa maghrib? Malam itu lail, kok sholatnya isya? Nah, semua itu tersambung, ada maknanya semua. Nah, karena itu nanti satu waktu kita ngajinya agak sedikit lebih dalam, kemudian kitab-kitabnya bisa ditunjukkan sehingga koneksi kita juga ada kekayaan dalam referensi dan menambah wawasan insya Allah. Nah, untuk itu kita antarkan dulu sebelum ngaji ke kitab-kitab pokok, kitab induk, kita antarkan dengan adabnya dulu. Hari ini insya Allah kita akan masuki masih di halaman ke-17 ya. Halaman ke-17 di paragraf yang keempat, wa qala Aliyun. Yang sudah ada kopiannya ya, silahkan dibuka halaman 17 ya, paragraf kedua dari bawah tuh, wa qala Aliyun. Ada? Baik, yang belum ada disimak ya, diikuti insyaallah. Ini bagian terakhir di keutamaan, selanjutnya nanti kita akan masuk kepada teknis ya. Di kitab ini dibagi dua. Satu motivasi, yang kedua bab teknis implementasi. Motivasi itu begini maksudnya, setiap kita itu kalau ingin semangat mengerjakan sesuatu, harus ada faktor yang mendorong kita untuk memotivasi mengerjakan itu dengan baik. Anda kalau nggak punya motivasi nggak akan datang ke sini. Apa tujuannya ke sini? Kan pengajian banyak, di tempat lain juga ada di hari yang sama. Kenapa datang ke sini? Ada motivasinya kan? Nah, menuntut ilmu juga begitu. Seperti mencari harta. Ya, bahkan harus lebih daripada itu, karena rumus Imam Syafi'i itu sederhana. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Kalau pengen dunia, pakai ilmu. Makanya semakin tinggi ilmu, dunia semakin cepat datangnya. S1 dengan S2 gajinya beda nggak? Beda. Fasilitas tidak sama. S3 tambah lagi, gaji pasti naik sendiri. Fasilitas akan beda. Nggak mungkin S3 fasilitasnya di bawah ya daripada yang S1, kecuali ada bakat ilmu lain yang melebihi kapasitas S3 itu. Ya, jadi kadarnya ilmu. Pengen nambah silahkan. Akhirat pun pakai ilmu, nggak pakai ilmu batal. Sholat subuh barusan nggak pakai ilmu batal, karena nggak ada ilmunya 3 rakaat, ya kan? Walaupun siap-siap dari tengah malam, kan repot tuh. Kalau pengen keduanya, nah ini yang ideal. Dunia akhirat dapat pakai ilmu juga.
Bagaimana caranya dunia akhirat dapat? Ya. Kalau tidak tahu ilmunya repot sendiri. Ya, misal nih. Ini antum mau rapat, terbiasa duha nih. Terbiasa duha, ada kondisi yang tidak memungkinkan duha karena rapat mendesak. Ya, rapatnya jam 9, ada waktu 5 menit lagi. 9 kurang 5. Saya tanya, ngejar rapat atau duha dulu? Oh. Ya kan? Kasus kedua, ibu misalnya, Bu. Ibu dalam kondisi haid kan tidak sholat. Ya kan? Tidak baca Quran. Nah, kalau tahu ilmu dengan tidak tahu ilmu itu ada perbedaan. Gimana status pahalanya ketika berhenti itu? Nah, dengan menggunakan satu hadis karena tahu ilmunya kita senang, dan dari ilmu itu kita persiapkan. Ya, perhatikan satu kalimat yang sangat indah. Ya, Nabi SAW pernah menyampaikan. Perhatikan kalimatnya. Saya permudah saja bahasanya. Ya. Orang yang terbiasa melakukan satu amalan kebaikan, lalu dia mendapatkan uzur karena sakit atau karena safar, maka dia mendapatkan pahala yang sempurna, fakana alaihi, ya, muqiman sahihan, seperti orang yang mukim dan dalam keadaan sehatnya. Perhatikan kalimatnya, idza maridal abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahihan. Oh, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada seorang sakit atau safar, atau pakai ilmu qiyas, dikiaskan kepada kondisi sakit dan safar, dan tidak memungkinkan mengerjakan amalan rutinnya, maka tetap dituliskan pahalanya dalam kondisi sakit atau safar atau yang semakna dengan dua hal tadi. Misal, antum biasa ke masjid nih. Biasa ke masjid, pahalanya kan beda dengan tidak ke masjid. Satu kali sakit, nggak bisa ke masjid, itu pahala sholat yang dikerjakan di rumah nilainya sama dengan yang di masjid. Karena rutinnya, karena kebiasaan ke masjid. Ya. Tapi kalau nggak biasa ya tetap kembali kepada sholat yang munfarid. Sama ibu begitu, Bu. Dalam keadaan ibu misalnya suci, diperbanyak nih. Baca Qurannya perbanyak, tahajudnya, duhanya, sunnahnya. Itu dalam keadaan haidnya dituliskan pahala rutinnya. Jadi walaupun nggak ngaji, pahala ngajinya ada. Ya, makanya dibanyakin, Bu, amal saleh dalam keadaan suci. Sebab kalau sudah menopos, sudah berhenti, kembali seperti normalnya biasa yang lain. Banyakin. Alhamdulillah ya, walaupun nggak ngaji dapat pahala, belum tentu. Kalau dalam keadaan sucinya tidak ngaji. Ya, sama antum sering sholat duha satu kali kondisi mendesak, tidak bisa dikerjakan karena tadi ada kondisi sosial yang sangat mendesak, dikiaskan kepada orang sakit yang tak mampu, dikiaskan pada orang safar, maka pahala duhanya tetap dapat. Nah, kalau tahu ilmu ini tidak akan memaksakan duha, ya, karena pahala dapat. Apalagi misalnya dalam safar, terbiasa sholat sunnah kan, mau safar panjang nih. Ya, kemudian transit di bandara. Bahkan berangkatnya siang, ya, zuhur, ba'da zuhur tepat 12:30, ya, nyampainya misalnya ke tujuan itu bisa jam 5 di jamaah kan? Hadiahnya kosor kan? 2-2 ya. Nah, antum kerjakan zuhur 2, asar 2, ditarik kemudian takdim ke zuhur. Masih sholat sunnah enggak? Oh, jangan terlampau soleh. Oh, yang fardu aja dikurangi, dia tuh mau tambah lagi. Nah, ini kalau pakai kosor, tapi ketika Anda kosor pun hitungannya 4, yang sunnah tetap masuk, ditulis pahalanya. Gitu. Berdasarkan apa? Hadis tadi, karena kebiasaan rutin mengerjakannya. Makanya selama hidup rutinkan amalan-amalan tambahan yang sunnah, bacaan yang sunnah, supaya saat dalam kondisi tertentu tak bisa mengerjakan, pahala tetap dapat. Nah, itulah ilmu. Jadi ada motivasi. Kalau kita paham dengan itu, motivasinya semakin meningkat. Yang tidak punya motivasi akan berbeda. Kalau nggak tahu keutamaan tahajud, nggak akan bangun malam. Kalau nggak tahu dahsyatnya Al-Quran, tidak akan mau mengkaji. Ya, karena itu yang pertama, butuh kita motivasi untuk bisa mengoptimalkan semangat kita belajar. Yang kedua, teknisnya bagaimana memulai belajar itu supaya satu, yang dipelajari berkah. Yang kedua, cepat untuk dipahami. Yang ketiga, mudah untuk diamalkan. Nah, inilah yang menjadikan para ulama menulis kitab-kitab pengantar sebelum ke kitab induk.
Di antara kitab pengantar yang ditulis oleh ulama kita yaitu Adabul Alim wal Muta'allim karya Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari. Sekarang kita sudah masuk di halaman ke-17 di paragraf yang keempat. Nah, kalau sudah paham itu, mari kita baca kitabnya. Jadi ini kita baru mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Penulis kitab ini menyampaikan, semoga Allah merahmati beliau dan menambahkan cahaya di alam kubur dari apa yang kita kaji ini. Wa qala Aliyyun karamahullahu wajhah. Dan Imam Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajhah pernah menyampaikan. Imam Ali bin Abi Thalib ini punya dua gelar. Gelar pertama gelar standar dengan sahabat lain yaitu radhiyallahu taala anhu. Gelar ini bukan sembarang gelar untuk para sahabat yang mulia, tapi gelar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di penghujung surah Al-Bayyinah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Ya, jadi yang menetapkan itu Allah. Ya, kemudian dibiasakan oleh para ulama kita supaya mengalir dua hal. Yang pertama, cahaya-cahaya kebaikan untuk mereka. Jadi ketika kita menyebutkan radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhum, nah itu cahaya mengalir. Nah, kalau ke sahabat kan nggak mungkin kita bilang Allahumma ighfir lahum, keterlaluan. Oh, mereka sudah terampuni kok. Kita bilang Allahumma ighfir lahum. Kita kan yang masih belum jelas tuh. Ya. Antum ziarah ke Baqi di makamnya Utsman mengatakan Allahumma ighfir lahu, nah, keterlaluan antum. Kurang adab itu. Itu kan sahabat Nabi, ya menantu Nabi. Ya, Dzun-Nurain, orang yang punya dua cahaya dijamin surga. Antum bilang ya Allah ampuni dia. Ya, beda adabnya. Makanya kalau ke kiai, ke ulama yang benar-benar aulia illahi salihin, kemudian kepada sahabat ziarah, itu bahasanya sudah beda. Allahumma zidlahum nura, ya Allah tambahkan cahaya bagi mereka. Allahumma zidlahum rahmatak wa alhiqna ma'hum fis salihin, sertakan kami dalam kesolehan mereka itu. Ah, gitu caranya. Makanya pakai ilmu. Lalu ke Uhud ke Allahumma ighfir lahum. Uhud itu jamin masuk surga. Ya. Allahumma ighfir lahum, ya Allah ampuni mereka. Ya, Nabi kan mengajarkan, iya Nabi ngajarin, bagaimana ngajarinnya untuk siapa? Itu ada detailnya. Di fikih itu ada begitu. Ya. Ini doa untuk siapa? Yang Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa, itu standarnya siapa? Buat siapa diajarkannya? Kalau Nabi dari Nabi ke sahabat, iya karena levelnya tinggi ke rendah. Nah kalau kita kan rendah ke tinggi, ya, minal adna ilal a'la, masa mintanya Allahumma ighfir lahum. Ya. Nanti ada penempatannya, ya, ada memang detail-detail dalam fikih itu yang ngajinya kita mesti agak sedikit dalami gitu ya. Nah yang pertama radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi mereka ridha dengan semua apa yang Allah tetapkan, Allah pun ridha dengan mereka. Ya, makanya saat pulangnya pun kalimat ini disebutkan lagi. Ini yang kita ikuti. Ya, itu nanti tafsirnya ada di surah 89 Al-Fajr. Ya, di ayat ke-27 sampai 30. Ya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyah mardiyah. Jadi buat sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an, kalau kita pengen ikut, ikuti sifatnya. Bagaimana supaya diridhai oleh Allah, ya? Supaya Allah ridha dengan kita semua, saat pulang pun sifat jiwa kita punya sifat meridhai dan diridhai. Maka ikuti pola sahabat. Ya, mereka semua gerak kehidupannya itu memastikan Allah ridha atau tidak. Nah, karena itu memandang pun mereka hati-hati. Pandangannya Allah ridha enggak? Mendengarnya hati-hati, Allah ridha atau tidak? Jabatan itu dilihat, Allah ridha atau tidak? Nah, ini bukan perkara mendapatkan jabatannya, ridha enggak? Itu pernah ada musyawarah di antara sahabat dalam kepemimpinan. Ya, kalau kita ilustrasikanlah dari pojok sana sampai pojok sana tuh. Ya, itu kandidatnya semua tuh. Begitu satu ditawarkan, bagaimana antum? Ya, kalau bahasa kita lah. Ya. Ah, saya masih kurang, teman saya aja. Bagaimana Anda? Tunjuk sampai ke pojok tuh. Ya, makanya yang paling sial yang paling pojok karena nggak ada yang ditunjuk lagi gitu. Ya, itu sial itu dalam gambaran komunikasi ya, jangan dipotong tuh kata-katanya tuh. Ya, dalam gambaran komunikasi karena ini harapannya tidak ingin diterima oleh yang bersangkutan, yang lain saja. Karena itu kalimat pertama yang keluar inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, tawakal sama Allah. Allah kalau sudah tetapkan semua kembali pada Allah,
semua kemudian akan ditolong oleh Allah. Maka cara kita supaya ditolong Allah, ikuti petunjuk Allahnya apa. Wah, ini dilantiknya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi kelakuan menyimpang dari kalimat itu. Ini kan problem. Hati-hati loh pejabat tuh. Ya, kan disumpahnya pakai Al-Qur'an yang muslim tuh. Hujjatan lahu aw alaihi. Itu akan jadi hujjah di hari kiamat yang menguatkan ia pada kebaikan atau juga menjadi saksi pada keburukannya yang menguatkan hukuman saat di akhirat saat kembali. Mesti hati-hati. Nah, jadi kalau hidup kita itu ingin di akhir hidupnya dipanggil oleh Allah, saya ridha dengan amalmu, engkau pun ridha denganku. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu kuncinya. Nah, kalau sudah Allah ridha, itu surga dibentangkan sebelum meninggal. Makanya meninggalnya itu ada yang senyum, lihat. Ya. Pamitan dulu gitu. Drone sudah di atas kok. Ya, masih sempat pamitan, nguatkan ibunya, nguatkan temannya. Samihuni ikhwani, samihuni ahbabi. Teman-teman maafin saya ya. Yang saya cintai ibu, maafin ya, sabar. Mudah-mudahan Allah ridho. Besok-besok saya jadi syafaat untuk keluarga. Ini drone sudah di atas. Ya, mudah-mudahan ridho. Ya Allah, maafkan saya. Biasa. Dah, pulang. Ya. Ada orang-orang yang saat ngajar, saat tilawah, saat sujud pulangnya senyum. Karena apa? Itu kan dalam sakaratul maut ditampakkan hasil kebiasaannya. Kalau kebiasaannya ngaji, nanti pahala dari ngajinya ditampakkan. Kebiasaannya sholat, pahala dari sholat ditampakkan. Makanya ketika pulang dipanggilnya dengan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang terbiasa ibadah. Mutmainnah itu nama yang melekat dari sifat tumaninah. Tumaninah itu adalah ketenangan yang dilahirkan dari ibadah. Beda kalau di keluarga, ketenangan yang lahir dari masalah di keluarga namanya sakinah. Ketenangan yang lahir dari ibadah namanya tumaninah. Ya, Anda ruku, kata Nabi, hatta tatma'inna raki'an, sampai jangan dulu bangkit sampai rukunya tumaninah. Jadi ruku ya, rasakan tenang dulu hasil dari ruku. Setelah tenang nyaman baru bangkit. Sujud juga begitu, tenang dulu dari sujud, setelah tenang baru bangkit. Nah, ketenangan yang dilahirkan dari doa dan ibadah itu tumaninah. Kalau terbiasa ibadah sampai terbawa dalam keseharian tenang, ya, mohon maaf, di jalan macet misalnya, tenang, Allah maunya apa nih dari macet ini? Alhamdulillah bisa baca, alhamdulillah bisa murajaah Al-Quran, alhamdulillah bisa tahu kondisi. Nah, itu menunjukkan bahwa ada pengaruh yang positif hasil dari ibadahnya. Kalau dibawa sampai dengan wafat, maka berubah nanti menjadi sifat bagi jiwa. Dari tumakninah menjadi sifat kepada jiwa mutmainnah. Maka dipanggillah dengan sifat itu saat pulang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi itu panggilan yang hanya melekat kepada orang ahli ibadah. Kalau enggak ibadah enggak akan dipanggil. Nggak akan ada panggilan mutmainnah itu, nggak ada. Walaupun ibu namanya mutmainnah nggak akan dipanggil. Pulang gitu aja tuh. Malaikat malah saking keselnya mengatakan begini, akhriju anfusakum, keluar, susah banget keluarnya katanya. Tarik ulur begitu tuh. Ya. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan sifat ridha Allah, yang pertama jaga ibadah. Yang kedua jaga akhlak. Akhlak. Itu pembuktian ibadah itu pada akhlak. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Di benarnya ibadah antum itu akan terlihat pada akhlaknya. Ya. Salat itu apa? Pembuktiannya. Tanha 'anil fahsya wal munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Nah, fahsya wal munkar itu kalau bisa dihindari, ya, itu adalah akhlak perwujudannya. Jadi kalau kita sudah bisa menunjukkan itu, nanti ada pengaruh kepada jiwa, terbawa sampai dengan meninggal, disifatilah dengan amalan yang diridhai oleh Allah, dan kita pun akan ridha pada pemberian Allah saat ditampakkan dalam sakaratul maut. Ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, dengan sifat ibadahnya disebut ibad. Wadkhuli dan ditampakkan surganya. Maka meninggal dalam keadaan senyum karena melihat surga yang ditampakkan. Sahabat sebelum meninggal sudah disifati radhiyallahu anhum wa radu an, lebih tinggi nilainya dengan radiyatan mardiyah. Nah, makanya kalau lebih tinggi di atas kita, maka sifat kita itu meneladani. Doanya mengantarkan rahmat.
Nah, itu bagian pertama radhiyallahu, ya. Jadi kalau ada yang laki-laki anhu, kalau perempuan anha, kalau banyak anhum. Ya, kalau bapak anak itu anhuma. Biasanya depannya kuncinya ibnu. Ya, an ibni Abbas, an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Kalau huma bonusnya satu lagi. Mengalir pahala lagi untuk ayahnya dan ibunya, orang tuanya. Misal Ibnu Abbas itu kan dididik oleh ayahnya pedagang, sibuknya luar biasa. Tapi dia pengen satu dari keluarganya jadi ahli ilmu yang mewarisi ilmunya Nabi SAW. Maka dari kecil disimpan di majlisnya Nabi, titipin sama ibunya Ummu Fudail. Ya, tolong yang ini Abdullah ini siapin supaya jadi alim ke depan ke majlis Nabi. Simpan, nanti bawa lagi, simpan, bawa lagi sampai Nabi meninggal beliau masih remaja, kisaran usia 13-14 tahun. Ya, sudah hafal 2000 hadis. Bapaknya baru 200, anaknya 2000. Didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Kemudian disebut turjumanil Quran, jadi pakar Al-Quran, jadi ahli fiqih. Nah, setiap beliau menyampaikan satu hadis dari 2000 itu pahala mengalir pada orang tuanya. Makanya disebut dalam kitab ulama radhiyallahu taala anhuma. Sebagai tanda Abdullahnya dibuang, Abbasnya dimunculkan. Karena inisiatif mendidik anak itu datang dari orang tuanya. An ibni Abbasin. Ya. Nah, ilmunya dipakai dalam ilmu sanad, dipakai sebagai inspirasi. Kalau bapak ibu menyekolahkan anak ke pesantren, doanya dari ibu, dari bapak disiapkan yang halal, anak itu jadi ulama kemudian hari, hafal Quran, hafal hadis. Setiap dia menyampaikan sesuatu, bapak ibu dapat transferan pahalanya. Jangankan jadi alim, dia sekarang baca Quran, bapak ibu positif tuh, kirimkan yang halal, ibu doakan. Dia baca Quran, pahala mengalir pada ibu. Nah, itulah keuntungannya begitu. Makanya cari sekolah-sekolah Islam, ya, cari pesantren-pesantren yang baik, yang ada Qurannya, ada sholatnya, supaya pahala mengalir. Hukum itu gimana niatnya? Innamal a'malu bin. Kalau orang tua niatkan dunia, bapak ibu dapat dunia. Itu aja sederhana. Di dunia yusibuha. Sekolahkan anak ke tempat favorit, kursusnya bahasanya bahasa asing, silakan perbanyak. Jadi sesuatu, jadi direktur, membanggakan Anda. Bangga, urusan apa? Dunia. Anda di servis, iya, urusan apa? Dunia. Selesai dunia, selesai. Akhirat bagaimana? Ya. Pilih dunia apa akhirat? Pilih dua-duanya. Kan doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Nah, makanya cari pesantren yang bagus. Quran diajarkan, sholat diajarkan, kenal sunnah Nabi diikuti, sirah para sahabat diajarkan, tidak melupakan kebutuhan-kebutuhan duniawi, konteks yang paling kini. Jadi dokter dia yang hafal Quran dan paham fikih kedokteran. Masa yang mengandung perempuan yang periksa laki-laki? Paham dengan baik. Jadi arsitek yang hafal Quran, jadi pejabat yang hafal Quran. Ya, coba perbanyak ke depan tuh bupati yang hafal Quran, wali kota yang hafal Quran, ya sampai presiden ahli Quran ke atas. Kalau itu semua didapatkan berkah kita dan tahu ilmunya bagaimana cara menerapkan dalam kehidupan, itu pasti akan berkemajuan. Ya, itu radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau ngaji hadis kita kalaupun belum kematan ke sana kita dapat inspirasi itu. Nanti Anda pelajari, Anda profesinya apa? Ingin ikut sahabat, nggak harus semuanya. Antum pedagang, mau dapat radhiyallahu taala anhu dalam dagangan, keluarkan. Utsman gimana dagangnya? Abdurrahman bin Auf gimana dagangnya? Talhah gimana dagangnya? Ya. Yang bukan profesinya, ya sudah. Ya, cukup antum ikuti keteladanan ibadah kebaikannya, yang seprofesi ikuti tian kehidupannya. Antum pengen jadi pejabat, oh gimana Abu Bakar, gimana Omar? Antum pengen karir di militer misalnya, gimana Khalid bin Walid? Gimana Abu Ubaidah al-Jarrah? Antum pengen di ilmu, gimana sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah? Di antara keutamaan Ali ini ada yang kedua. Ya, ada yang menyebut begini, selama hidupnya sahabat Ali yang mulia ini selalu berusaha menjaga wajahnya, pandangannya dari sesuatu yang tidak baik, termasuk dari aurat dirinya. Ada yang mengatakan ya selama hidupnya itu menjaga pandangan dari aurat dirinya, aurat pokoknya. Karena itu dimuliakan oleh Allah wajahnya, karena selalu menjaga diri, memalingkan dari hal-hal yang tidak baik. Kelihatan nggak bagus, paling, dan nggak bagus, paling. Bahkan aurat dirinya pun beliau palingkan, wajahnya yang mulia dari itu semua.
Ya, karena itulah kemudian di antara gelarnya bukan hanya radhiyallahu taala anhu, tapi yang kedua karramahullahu wajhah. Allah telah muliakan wajahnya selama berkehidupan. Tapi tetap tidak mengangkat beliau dari derajatnya sebagai sahabat dan menantu Nabi yang mulia. Nah, jadi jangan sampai ada kemuliaan di atas sahabat yang lain dalam satu hal yang utama misalnya, lalu mengangkat beliau pada status melebihi statusnya. Sampai ada yang mengatakan dalam satu sekte begini, oh malaikat Jibril salah ngasih wahyu, harusnya ke Ali katanya, bukan ke Nabi Muhammad. Itu keterlaluan tuh. Ya, Ali kalau tahu itu langsung hukum mati sama Ali itu. Ya, pernah dengar beliau dikultuskan itu langsung dikumpulkan eksekusi, karena ini akan jadi benalu di kemudian hari gitu. Nah itu Ali bin Abi Thalib. Nah ini kalau ingin ikuti beliau, kenapa yang ditampilkan sahabat Ali, inilah detailnya salah satu keutamaan Syekh Hashim. Ya, kalau ingin jadi penuntut ilmu yang baik, ilmunya berkah seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menguasai banyak bidang. Ya, beliau itu paham dan sangat tajam akalnya sampai di bidang hitungan. Ada kitab yang suka baca kitab namanya Tafsir Al-Jawahir, karya Syekh Tantawi Jauhari. Ada kurang lebih 5 jilid besar-besar, segini kurang lebih besar jilidnya itu. Nanti ada Lataif jilid terakhir, itu menyampaikan kisah-kisah nyata yang penyelesaiannya saat kasus terjadi, penyelesaiannya menggunakan pendekatan Al-Quran. Ya, saya pernah cerita di antara kasusnya ada seorang suami mengadukan istrinya kepada sahabat mulia ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan menuduh istrinya telah berzina karena baru 6 bulan sudah melahirkan. Maka diadukan, ini nggak normal katanya, kok 6 bulan sudah lahiran, nuduh zina. Ditanya oleh Sayyidina Ali, apakah anda punya bukti? Tidak, tapi saya punya keyakinan orang nggak akan mungkin mengandung langsung lahiran berzina. Lalu dipanggil istrinya, ditanya, apakah anda berzina? Tidak ya Amirul Mukminin. Mau bersumpah? Mau ya Amirul Mukminin. Maka kata Ali bin Abi Thalib, ya sadaqat zaujuk, istrimu benar, kama qala. Dia protes, bagaimana bisa benar? Maka beliau kemudian mengatakan, apakah anda nggak paham dan nggak baca firman Allah Subhanahu Wa Taala? Maka dibacakanlah Quran surah Luqman surah 31 ayat ke-14. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Allah menyampaikan, dengan segala keagunganku aku wasiatkan kepada setiap anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Maka prioritaskan yang pertama ibumu, karena ia yang telah bersusah payah dari awal semenjak kelahiranmu, mengandung dengan keadaan yang tidak mudah. Setelah mengandung, lahiran masih harus memberikan ASI. Ya, fi amain. Kalau mau maksimal dalam 2 tahun. Itu Quran, Bu. Silahkan cek di medis, dalam teori kesehatan tuh, berapa lama waktu yang sempurna yang ideal memberikan ASI. Allah menyampaikan lewat Al-Quran tuh 2 tahun, fi amain. Ditegaskan di Al-Baqarah ayat 233 nanti. Ya, baru disapih tuh 2 tahun itu, kalau ingin maksimal. Ya. Lalu di surat Al-Ahqaf ayat ke-15 dengan pembuka yang sama, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan. Ya, wada'athu kurhan. Lihat kalimatnya tuh. Ya, berbaktilah kepada keluargamu, berbakti kepada kedua orang tuamu, hai anak, terutama ibumu yang mengandung kau itu tidak mudah, lalu melahirkanmu tidak mudah. Setelah itu sampai usiamu 30 bulan mengandung dan menyapih. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Mengandung dan melahirkan, ya, mengandung, melahirkan, menyusui sampai menyapi 30 bulan. Apa anda nggak baca? Ya, kata Ali bin Abi Thalib, di dalam Quran surah ke-31 ayat ke-14, menyapi itu memberikan ASI sampai menyapi 2 tahun. Di dalam Al-Quran surah ke-46 Al-Ahqaf ayat 15 disampaikan oleh Allah, mengandung sampai melahirkan plus menyapi itu 30 bulan. Bukankah 2 tahun itu 24 bulan? Kalau mengandung melahirkan plus menyapi itu 30 bulan, dikurangi 24 bulan berapa? 6 bulan. Nah itulah kelahiran prematur, kata Ali bin Abi Thalib. Batas standar dari situ. Jadi bayimu ini lahir prematur. Itu Ali bin Abi Thalib, keutamaannya itu. Bagaimana bisa menyimpulkan begitu kalau bukan karunia Allah?
Jadi ulama nggak mudah Pak Ibu. Imam Syafi'i itu malam bisa memecahkan 300 persoalan. Di kediamannya Imam Ahmad bin Hanbal muridnya. Datang ke situ bertamu, keluarganya senang, kata Imam Ahmad kepada anaknya, ini akan ada lembah. Bahasa kita lah gitu, ya. Nanti kamu ambil keteladanannya, ambil contohnya. Begitu datang dijamu makannya banyak, anaknya bingung. Ya. Begitu malam diintip nggak tahajud, bapaknya tahajud. Begitu waktu subuh tiba, nggak berwudu kembali, langsung sholat. Ngadu ke ayahnya, bah gimana disebut hebat ini, makannya banyak begitu, ya kan? Namanya anak-anak kan, ya namanya anak-anak baru dapat satu hadis, ya langsung menyimpulkan anak-anak, gitu ya. Kan makan yang bagus itu berapa? Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udara, gitu kan? Nah anak ini menyimpulkan makannya kebanyakan nih, anak-anak, gitu ya. Yang kedua disimpulkan, ya abah tahajud, beliau nggak tahajud. Yang ketiga itu sholat gak wudu katanya. Anak-anak tuh, ya. Bapaknya demikian, orang berilmu, alim, hafal 1 juta hadis. Imam Ahmad itu 1 juta hadis, hafal 1 juta hadis. Nah begini kalau orang alim, hafal, tahu adab ya, maka bersikapnya pun dengan adab. Kata ayahnya, cobalah Ananda tanya baik-baik. Bapaknya sungkan nanya, Ananda yang tanya dengan cara yang baik, klarifikasi. Nah ulama begitu. Ya, apa yang terjadi kemudian? Anaknya nanya, duhai imam, duhai guru dari ayahku, aku melihat ketika engkau datang kok makannya banyak sekali, kan? Kata Imam Syafi'i disampaikan, aku banyak makan itu karena tidak ada orang yang paling soleh di desa ini kecuali bapakmu. Kalau dia soleh makanannya pasti halal. Kapan lagi bertemu makanan halal yang diproduksi orang soleh? Ada adab lain, hadis lain, ayat lain. Kalau makanan itu halal, didapatkan dengan cara yang halal, maka di dalamnya ada keberkahan. Berkahnya apa? Ziyaratul khair wastimraruhu, membawa pemiliknya kepada kebaikan. Jadi kalaupun minumnya sedikit jadi energi, dipakai ceramah bagus, pakai sholat kuat, dipakai baca Quran enak. Contoh gampangnya gimana? Antum saat Ramadan kan yang haram-haram libur, ya kan? Nggak mau nipu, nggak mau korupsi, kan? Maka kecenderungan hartanya halal. Karena halal, minum teh manis seteguk aja kuat sampai puasa besok. Coba, yang mau dekat-dekat subuh bangunnya kan? Ya kan cuma kurma 1, ya kan? Kemudian minum teh manis, ya. Hari-hari pertama kan semua dikumpulkan saat buka, ya kan? Buah, jus naga yang Cina, jus ini itu macam-macam. Terus menu wajib kan gorengan kan? Kurma sunnah kan bagi orang Indonesia itu. Kumpulin semua, hari pertama masih semua dimakan. Kedua, ketiga, keempat, kelima, teh manis 1 teguk, udah sholat maghrib. Karena berkah, karena soleh. Hartanya dihasilkan dari yang soleh, makanannya soleh, minumannya soleh, kuat sampai tarawih. Nah, jadi kalau sampai sekarang makanan tuh banyak, gak kuat ibadah kayak Ramadan, tanya tuh, apa yang salah itu? Nah, Imam Syafi'i makan banyak begitu, karena energinya makin banyak. Begitu malam, kenapa nggak tahajud? Bapakmu tahajud, itu untuk dirinya sendiri. Saya malam itu tiba-tiba terfikirkan masalah umat sampai 300 persoalan saya selesaikan. Ada masalah begini, solusinya begini. Masalah begini, solusinya begini. Ketika bapakmu sholat hanya untuk pribadinya, saya mengajar untuk orang banyak, kira-kira pahalanya banyak mana ibadah pribadi dengan ibadah sosial? Ibadah sosial katanya. Maka saya punya amalan 300 kali dibandingkan bapakmu. Nah, kurang lebih kesimpulannya itulah dalam bahasa kitanya. Kenapa Anda nggak wudu dulu sebelum sholat subuh? Ya saking tadi banyaknya persoalan, nyampe subuh baru selesai. Jadi beliau itu tahan wudu sampai subuh. Bayang ya? Nah kalau mau dapat kualitas yang seperti itu, salah satunya apa? Palingkan pandangan kita, karena ini yang paling berpengaruh kepada ilmu itu di wajah. Makanya nggak disebut mata, nggak disebut lisan, wajah tuh ini depan. Ada 2 pengertian wajah di dalam Al-Quran. 1, wajah itu bagian tampak depan seluruhnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Udah? Dalilnya mana? Di Al-Baqarah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dari ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardahu. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Muhammad, mulai saat ini
kiblatmu dialihkan ke kiblat semula yang paling utama di Ka'bah Musyarrafah di Masjidil Haram. Hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Wajah di situ bagian depan seluruhnya hadap kiblat. Jadi bukan wajahnya aja, wajahnya ke kiblat, badannya ke sini gitu kan. Nah, itu salah. Ya, ini dalil yang pertama. Yang kedua, wajah yang dimaksud ini bagian depan ini. Dari sini sampai ke sini bagian dagu bawah. Contohnya ayat wudu. Ya wudu, Quran surah ke-5 ayat ke-6. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini yang pokok 4 dibasuh. Ya, rukun wudunya 6, dimulai dengan niat, 4 ini utama, diakhiri dengan tertib. Beda dengan tayamum, di ayat yang sama. Tayamum nanti di ayat yang sama di akhirnya. Kalau tayamum cuma 2, bagian wajah dengan tangan, nih dari telapak. Ya, jadi bedakan, nggak sama antara wudu yang normal dengan tayamum. Ingat baik-baik gitu ya. Ya, saya pernah dapat informasi ada kesamaan atau yang menyamakan. Nah, ini mungkin kurang tepat yang harus diperbaiki. Jadi tayamum ada caranya sendiri, wudu ada caranya sendiri. Di antara bagian yang dibasuh itu wajah. Nah, wajah tuh ini. Ya. Nah, apa kaitan dengan ilmu di sini yang dicontohkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Kalau Anda ingin ilmunya bagus, cepat hafal, tidak mudah lupa dan berkah mudah dipraktikkan, salah satunya jaga wajah, palingkan dari hal yang tidak baik. Apa bagian-bagian wajah? Nih, mata, jangan semua dilihat. Makanya kalau ngaji ke majelis ilmu tuh yang belum nikah tuh ya, mau lihat ilmu apa mau lihat calon? Ya, karena ada yang motifnya tuh cari jodoh. Ya, kalau bukan anaknya, bapaknya nyariin jodoh buat anaknya tuh. Itu ada, karena di hadisnya kan hijrahnya ada yang begitu. Al-mura'atin yang kihuha. Ada yang ngajinya modus, kata Nabi itu. Ya, ini hati-hati nih, wajah, dengar. Ya, lisan. Lisan ini paling bahaya. Nanti kalau sudah masuk ke halaman 22, ini lisannya akan banyak disoal. Ini yang paling banyak mengurangi keberkahan ilmu. Apalagi nyoal-nyoal ulama nih, pakai lisan itu. Ya, belum ngaji sudah bilang bid'ah sama gurunya misalnya. Ya, atau mencela sesamanya, itu hilang kadar ilmunya. Itu bahaya. Nanti ada yang masuk ke level, ada yang masuk ke level tidak mencium bau surga. Padahal dia penuntut ilmu. Coba buka halaman 22 tuh. Maaf saya lompat tuh karena ngaji kita sudah kita baca ini. Nah ini nih, ada faslun halaman 22 sebelah kanan tuh. Coba untuk mengingatkan ya. Mengingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun jami'u ma dzukira min fadlil ilmi wa ahlihi innama huwa fi haqqil ulama al-'amilin bi ilmihim al-abrar al-muttaqin alladhina qasadu bihi wajha Allahil karim wa zulfa ladaihi bi jannatin na'im la man qasada bihi. Diulangi, lihat, la man qasada bihi. Nah ini poinnya. Lihat kalimatnya. I'radan dunyawiyah min jahin aw malin aw mukatharatin fil atba' wa talamid faqad ruwiya. Nah ini poinnya. Faqad ruwiya 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam man talaba al-'ilma liyujariya bihi al-'ulama'a aw yumariya bihi as-sufaha'a aw yasrifa bihi wujuhan nasi adkhalahu Allahu fin nari. Rawahu Tirmidzi. Ya. Faqad ruwiya, dan telah diriwayatkan. Nah, kalau sudah menggunakan ruwiya berarti ini sanadnya ini ya telah diketahui, disimpan sanad untuk mempercepat dan memperingkas tulisan, langsung disambungkan ke Nabi. Tapi dia muttasil. Jadi ada 2 jenis. Kalau muttasil itu ada sifat sahihnya. Syarat hadis sahih 5. Mattasala isnaduhu bi naqlil 'abd ad-dhabiti 'anil 'abd ad-dhabiti min ghairi syudzudin wa la 'illatin qadhih. 5. Sanadnya bersambung. Yang kedua harus adil orangnya. Adil itu nanti ada definisinya. Yang ketiga dhabit, kekuatan hafalannya. Ya, kurang sedikit beda titik koma turun 1 hadis. Dari sahih bisa jadi hasan. Ya. Kemudian min ghairi syudzudin wa la 'illah, 4 syudzud, 5 illah qadhihah. Ya, ada aib-aib yang harus dihilangkan, spesifik atau bertentangan dengan orang-orang baik yang selainnya. Dalam riwayat 5 ini, kalau 5 ini terpenuhi sahih hadisnya. Kalau sanad terputus itu bisa macam-macam munqati'.
Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Bisa tengah-tengah hilang nih rawinya. Harusnya si fulan sampai ke Nabi. Imam Al-Bukhari menerima hadis dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima dari Syu'bah. Syu'bah dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami dari Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, perhatikan kalimatnya. Ya, perhatikan kalimatnya. Lihat baik-baik. Hadis yang paling populer tentang Al-Quran, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Itu ada di Al-Bukhari nomor hadis 5027. Sanadnya yang saya sebutkan tadi. Tiba-tiba putus di tengah, Syu'bah hilang misalnya, hilang satu. Atau Abu Abdurrahman As-Sulami hilang dua, itu mu'dal namanya. Nah, karena tidak ketemu, status hadis ditangguhkan, di hold dulu, dari sahih turun ke dhaif dulu. Sampai didapatkan riwayat lain yang menerangkan atau menguatkan itu. Namanya syawahid. Kalau nggak ada syawahid, turun dhaif. Dhaifnya dibagi lagi nanti. Nanti yang paling parah 3, disebut 3M. Ya. Bukan mencuci tangan, ini bukan itu Covid itu. Ya, 3M itu ada munkar, matruk, maudhu', diingkari, ditinggalkan atau dihukumi palsu. 3 itu. Nah, kalau orang Syekh Hasim ini kan sudah ada sanad, makanya di awal pembuka kitabnya sanadnya dulu disebutkan. Ya. Saya dengan Syekh Ali Jum'ah dan dapat ijazah nanti di beberapa hadis itu ya, itu beliau ketika menuliskan buku sanadnya dulu. Sanad saya dari sipulan. Sanad ketiganya nyambung ke Syekh Yasin Al-Fadami. Nah, ini beliau dibuka dengan sanad dulu. Sanad saya begini. Di Al-Bukhari ini, di Muslim ini, di Kutubus Sittah begini. Artinya ketika sudah paham itu, mengerti dan dapat ijazah. Ijazah itu dari kata ajaza yujizu, diberikan izin perkenanan mulai mengajar atau menyampaikan karena sudah mendapatkan talaki dari gurunya. Ya. Nah, beda dengan sekolah sekarang formal. Masuk titip absen, duduk paling belakang, duduk di kelas bangku deretan belakang, ya di dalam kelas penuh dengan obrolan gitu kan. Nah, itu ngobrol, melamun, mikirin macam-macam, mau ujian besok pinjam catatan teman gitu kan. Tiba-tiba dapat ijazah. Nah, ini dalam Islam tidak begitu. Dipastikan keluar dari guru dulu, didengarkan, disimak oleh guru, ditulis kemudian atau didengarkan hafalan di depannya. Begitu selesai guru mengatakan ajaztuka, saya ijazahkan engkau dengan ini. Karena sudah dicek. Ya. Nah, balik ke sini, kalau sudah dapat ijazah, maka boleh ini sanad disingkat, langsung dikenabikan. Ya, langsung sanadnya disingkat, langsung ke Nabi. Salah satu contohnya ini. Nah, kalau ngaji kita dapatkan begini, langsung dihukumi. Wah, ini nggak ada rawinya nih, dhaif. Dhaif palamu gitu kan. Ya. Jadi ada yang bahaya itu. Saya lihat ada ngaji kitab Ihya, belum ngaji sudah nyimpulkan. Ngaji aja belum, lihat kitabnya aja belum, udah bilang dhaif katanya hadisnya tuh. Di Ihya itu hadisnya 4848. Udah diklasifikasi, Al-Iraqi mengklasifikasikan yang dihukumi dhaif itu 30%-nya. Jadi 70%-nya itu sahih. Di 30 sampai 34 dhaif itu dipecah lagi. Mana yang afdhaliyatul amal, mana yang la aslalahu, dijelaskan lagi. Kenapa ada ini, kenapa ada itu, babnya apa, sampai begitu. Ini kita belum lihat sudah bilang dhaif. Kan bahaya itu. Ya, maaf ya. Faqad ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh jangan pernah diragukan, pernah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakai kod, ingin menunjukkan bahwa Anda jangan ragu, saya sudah ada sanad di ini. Ya, kod kan harfu taukid wa tahqiq. Taukid menguatkan, tahqiq menjamin. Anda jangan ragu, saya menegaskan, saya jamin saya punya sanad tentang riwayat ini. Nah, ngajinya begitu. Ya. Rawiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut riwayatnya, nanti disebutkan referensinya di At-Tirmidzi. Saya sudah cek, ini rawahu Tirmidzi, di At-Tirmidzi nomor hadis 2654. Rawinya dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kan enggak disebut di sini. Kalau enggak disebut dilacak kan? Sampai ketemu ya. Nah, ini ada di At-Tirmidzi nomor hadis 2654. Yang ada kitabnya boleh tulis sampingnya 2654 At-Tirmidzi. Rawinya dari Ka'ab bin Malik. Karena ada dua rawi. Rawi pertama Ka'ab bin Malik, rawi kedua Abu Hurairah. Yang Abu Hurairah ada di Abu Daud nomor hadis 3664, 3664. Ada di Ibnu Majah nomor hadis
260, 260. Nanti perbedaan redaksinya di ujung, di akhir. Depannya sama, ujungnya berbeda. Ya. Yuk kita bacakan riwayatnya. Maksudnya untuk nambah referensi ya, antum tuliskan tuh. Yuk, karena kita sebentar lagi selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Man talabal ilma. Man ismun mausulun yadullu ala fardiyatil amiyah. Huruf sambung konjungsi pada satu informasi, bentuknya tunggal, hukumnya umum. Siapapun. Artikan begitu, man siapapun. Ya, coba dialihkan dari terjemahan barang siapa. Kan suka ada terjemahan dia barang siapa tuh. Nah, saya agak kurang sepakat. Ya, karena sampai hari ini saya belum temukan tuh barang punya siapa tuh. Ya. Jadi lebih enak siapapun. Man siapapun, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda. Hati-hati nih, hati-hati. Talabal ilma, yang menuntut ilmu, yang belajar. Jadi kalau kenapa diartikan menuntut ilmu? Supaya ilmunya sambil kita tuntut sampai dapat. Yang namanya nuntut kan sampai dapat. Jaksa penuntut nuntut sampai dapat, buktinya ada, ikhtiarnya ada, maksimal sampai ketemu. Nah, kenapa menggunakan tolaba kita tuntut? Karena lebih tinggi nilainya dibandingkan sekedar datang. Ya, jadi kalau kita mau belajar tuntut sampai dapat betul ilmunya. Makanya sampai paham bahasa Qur'annya tafaqquh fid din, sampai mengerti betul perihal agama itu. Jadi masuk dengan keluar mesti beda. Anda belajar fikih sholat, jangan dulu pulang sebelum paham tuh. Kenapa takbirnya begini, kenapa tangannya seperti ini, kenapa yang dibaca Allahu Akbar, apa maknanya itu, apa hubungannya dengan praktikal hidup kita. Sudah paham baru keluar. Itu tolaba namanya. Jelas ya? Nah, jadi sering kita tulis menuntut ilmu, tapi saat praktek nggak dituntut. Ya, kalau nuntut nggak akan ngantuk kan tuh. Man talabal ilma, siapa yang belajar menuntut ilmu, liyujariya bihil ulama, hanya untuk mendebat ulama. Hati-hati itu. Hanya untuk mendebat ulama, berbangga-bangga dengan di hadapan para ulama. Karena sifatnya tolaba, maka ada, ingat kalau Nabi sampaikan ini berarti kejadian. Ada orang belajar seperti serius, kelihatannya benar sambil menuntut dasar ilmunya. Jadi kalau ada dalil dia catat tuh. Ini Qur'annya dalil, hadisnya dia hafalin betul karena nuntut ilmunya. Ini dalilnya Qur'an, hadis. Tapi itu hanya digunakan untuk menyual ulama. Bikin konten sengaja aja buat nyual ulama. Gitu. Bikin status hanya untuk nyual ulama. Jadi bangga kalau sudah nyual si fulan tuh bangga. Padahal belajarannya baru 1 ayat, 2 ayat. Hati-hati nih, kalau ada yang begini, Nabi sampaikan berarti kejadian. Ada orang belajar, kelihatannya serius, paham dalil, paham itu artinya dia pelajari itu ngerti, catat gitu kan. Ya, pahamnya paham dalilnya, tapi kadang nggak paham cara menempatkannya bagaimana. Tapi yang paling bahaya adalah ketika didapatkan itu digunakan hanya untuk menyerang orang lain. Yang paling berbahaya untuk menyual ulama. Kan kalau ulama levelnya sudah beda. Belajarnya terukur, sistematis, kan 4 itu. Wala yata'allamu illa mimman takallamat ahliyatuhu. Ya, wa dhaharat diyanatuhu, wa tahaqqaqat ma'rifatuhu, ya, wa ishtaharat siyanatuhu. 4 kata Imam Nawawi itu. Kalau ketemu ulama begini hati-hati. Hati-hati itu. Itu dagingnya racun, kalau banyak disoal bermasalah nanti. 1 pakar di bidangnya, 2 soleh orangnya, 3 ma'rifat pada dirinya, kenal Allah sehingga muncul sifat khasyah, enggak sembarangan. Dia proporsional dengan urusan dunia, ngajarnya lillah karena Allah. Ya. Karena itu akhlaknya pun baik. Kalau ketemu yang seperti ini mesti hati-hati. Mesti hati-hati. Nah, ada orang belajar hanya untuk nyual orang lain. Bahayanya ini soal ulamanya, ustadznya, kiainya. Bikin konten hanya untuk celah ulama, celah ustadz, celah kiai, masuk ke dalam hadis ini. Ya, walaupun ulamanya salah dalam satu hal, tapi dia sengaja membuat untuk menjatuhkannya, itu yang paling bahaya. Bisa terjadi orang salah kan? Ya, inzilaqul lisan, salah nyebut ayat misalnya, oh langsung disimpulkan ternyata dia bukan seorang ahli Al-Quran, nyebut ayat aja salah nomornya katanya, ente aja baca nggak lancar gitu kan. Bisa terjadi, ya, bisa terjadi gitu. Ya, coba kita cek ya terus. Au yumariya bihi sufaha, atau sengaja bertengkar dengan sesama orang bodoh, sama-sama baru ngaji, udah perang dalil. Padahal sama-sama baru ngaji, baru hijrah. Baca Quran masih belum lancar, hafal juga tidak, baru tahu ayat 1, hadis 1, guru ngajarin, buat dipraktekin, dipakai nyerang orang.
Yang paling tidak menarik adalah bertengkar sesama para pelajar, ribut. Ya, perang komen. Makanya saya sering katakan kepada Anda semua, hati-hati, saya tidak akan mengakui murid-murid yang hanya menggunakan bahan pelajaran untuk mencela orang. Abaikan saja. Mencela yang sudah tercela itu buang-buang energi. Kita ngajar itu untuk memperbaiki diri kita. Kita belajar untuk membuat kita lebih dekat dengan Allah, bukan menjatuhkan orang lain. Ya. Belum selesai hadisnya, sabar. Kemudian gurunya, au yasrifa bihi wujuhan nas, atau dia ngajar orientasinya hanya untuk memperbanyak murid supaya nggak ngaji lagi dengan orang lain, supaya fokus pada dirinya saja. Nah, ini kan tafsirnya di awal. Ini ada. Ya. Min jahin au malin au mukafaratin fil atba' wa talamiz. Ada guru nanti yang kalau ngajar, kata Nabi itu ditafsir oleh Syekh Hashim, kalau ngajar itu supaya muridnya belajar dengan dia saja. Jangan belajar dengan orang lain. Supaya muridnya makin banyak, kagum pada dia, cuma ini yang dekat dengan Quran, cuma ini yang standarnya dengan sunnah, yang lain salah. Sampai menyimpulkan hati-hati dengan yang lain. Bisa terperangkap pada bid'ah, jauh dari Quran, jauh dari sunnah, dan menyimpulkan hanya itu yang Quran, yang sunnah. Ini bahaya. Sebab ketika salah memberikan fatwa, murid tidak punya referensi lain untuk dibenarkan. Ketika salah gurunya memberikan fatwa, murid tidak punya kesempatan memperbaiki, karena menganggap yang lain salah semua. Coba Anda ngaji dengan guru Anda misalnya pakar di satu bidang, tapi belum tentu pakar di bidang lain. Pakar di bidang sejarah misalnya, di fikih belum tahu, memberikan hukum fikih salah, dan Anda yakin guru Anda benar, bahaya. Bahaya. Ya, misal saja, misal ini ya, misal. Nih, tadi kita bicara wudu, rukun wudu ada berapa? 6. 1 niat, 4 yang pokok tambah tertib kan? 6 kan? Nah, lalu Anda misalnya samakan dengan tayamum. Oh, ini yang pokok sama kayak tayamum misalnya, wajah dengan tangan saja. Dan Anda itu muhibbin ke situ, senangnya ke situ, menyimpulkan itu salah yang lain. Ya, atau disampaikan kalimatnya misalnya pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama, padahal nggak ada satupun ulama bilang begitu misalnya, kan jadi masalah. Ya, tapi Anda yakin dengan itu dan Anda menganggap yang lain salah karena nggak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ketika Anda praktekkan, sholat Anda batal itu. Karena sudah gugur dari awal. Ya, benar secara praktek, tapi tidak sah secara hukum karena wudunya sudah salah. Walaupun Anda wudu dari mulai tangan dicuci, sunnah kumur-kumur sampai dengan kaki dibasuh, tertib dilakukan, tapi dengan keyakinan yang rukun cuma 2, ya, yang rukun cuma 2, nah itu salah. Karena amal dengan niat, innamal a'malu bin niat. Begitu Anda menyimpulkan demikian dan menganggap guru yang lain itu tidak tepat, inilah masalah. Nah, itu yang menjadikan saya selalu mengatakan bahwa jangan selalu menghukumi 1-2 guru karena kesalahan satu hal yang diperbuat. Dan saya selalu mengatakan belajar dengan guru lain, jangan terfokus pada saya. Dia ajar aja kan banyak ustaz-ustaz ngajar di sini. Ada Ustaz Jamalul Lail, ada yang lain-lain, ada yang macam-macam ngajar, itu ikuti. Kalau tidak sepakat, tidak usah diambil. Tapi jangan mencela. Ya, sehingga ukhuwah kita enak. Ya, silakan ada ustaz-ustaz yang lain mengajar, ya. Ada yang di Ormas NU Muhammadiyah, ada yang Salafi, ada yang macam-macam. Yang baik-baik ambil, nggak sepakat tidak usah dicela. Ya, tinggalkan sudah yang tidak sepakatnya, hormati, doakan gurunya dalam kebaikan, sudah selesai. Jangan disibukkan pada yang tidak baik. Nah, kenapa kalau Anda terlalu terfokus termasuk kepada saya, terus saya salah dalam satu hal, kan? Lo Anda yakini betul, benar, nah, ini bahaya. Ini bahaya. Ya, tetap harus ada pembanding. Tapi kalau gurunya sudah thiqah betulan, maka setiap yang disampaikan itu dalil sifatnya. Dalil itu maksudnya apa? Anda jangan tanya dalil lagi kalau baru belajar. Kadang guru-guru itu mempersingkat menyampaikan hukum karena sudah paham dalil. Anda yang baru belajar jangan tanya dalil kepada guru yang seperti ini. Itu nggak sopan. Ya, kalau sudah ada level guru menguasai bidang-bidang ini, sudah paham dalil, Anda datang jangan tanya dalil lagi. Ya, guru misalnya menyampaikan, salat malam boleh ya, 2-2-2-2-1, atau nanti kalau mau masukkan ke witir 4-4-3, atau rakaat 11 atau 20, witirnya 3-23 itu boleh dilakukan. Nyampe begini, Anda tanya, dalilnya apa pakai? Nah, itu nggak sopan. Nah, kecuali kalau ada orang baru belajar, Anda meragukan apa yang disampaikan, karena jarang ini disampaikan, boleh tanya dalil. Nah, jelas ya? Nah, itulah gambaran-gambarannya. Nah, ini akan terjadi. Kenapa bengong ini?
Nah, saya bacain hadis, situasi itu akan terjadi. Kalau terjadi, bagaimana menyikapinya? Satu, niat karamahullah wajah, palingkan wajah dari yang nggak penting. Jangan mengaji untuk berselisih, mengaji untuk berdebat, ngaji untuk bertengkar. Guru-gurunya harus ikhlas. Datang satu, alhamdulillah. Datang 10, alhamdulillah. Banyak orang, nggak ada bedanya dengan 1-2 orang. Dipanggil orang kaya, alhamdulillah. Dipanggil orang biasa, alhamdulillah. Ngajar, alhamdulillah. Nggak ada orang, ngajar juga. Kurang sehat itu. Nggak ada orang kok ngajar. Nah, maka hati-hati. Ya, hati-hati ya. Nah, ini sudah berbeda ini. Nuansanya sudah berbeda. Ya. Nah, ini saya perhatikan, ini terjadi di era-era kekinian. Apa yang terjadi kalau ada yang seperti itu? Adkhalahullahu finnar. Allah sampaikan pada malaikat, nggak usah dihitung tuh, belajarnya nggak usah dihitung, amalnya nggak usah dihitung, langsung ke neraka aja. Kalau mau detil ke kalimatnya langsung di hadisnya, an-naru, an-naru, 2 kali disebutkan oleh Nabi, neraka, neraka atau orang begitu. Kalau mau ngajinya sampai ke Ibnu Majah, sampai ke Abu Daud, perhatikan kalimatnya, ya lam ya'rif raihatal jannah, nggak akan pernah dapat kesempatan untuk mencium bau surga. Jadi kalau ngaji cuman sekedar ngumpulin dalil buat berselisih, buat perang-perangan kata-kata, buat ribut-ribut, itu tidak akan mencium bau surga. Tidak akan memasukkan ilmunya ke dalam surganya. Bahkan nanti yang paling bahaya, kelihatannya seperti orang baik, banyak kemudian dalil yang dikuasai, tapi nanti yang keluar sifat-sifat buruk, itu disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang lain, cuma sampai tenggorokan, nggak sampai kepada jiwanya. Ini bahaya. Ya, oleh karena itu bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya kita dijaga oleh Allah, jaga ilmunya baik, cara belajarnya benar, dan pikiran juga dijaga. Jangan sampai saya cerita tadi antum pikirkan orang pasti sini nih, ya, salah juga tuh. Nah, karena wajah-wajahnya kelihatan tuh gitu ya. Ini enggak boleh, enggak boleh. Kita jauhi ya sifat-sifat seperti itu. Ya, fitnahnya makin banyak. Ya, coba Anda bayangkan. Saya ngajar di hadapan dai-dai, hampir 1000 orang se-Indonesia. Yang hadir dai, rektor, ya, dalam pengkajian, sedang mengkaji pemaknaan. Pemaknaan diambil potongannya 5 menit, nggak nyampe bahkan cuma 2 menit, dari pemaknaan menjadi penamaan. Ya kan? Dari penamaan dirubah jadi hukum, dari hukum disebarkan seakan-akan seperti itu. Terus orang sering berselisih dan sebagainya, itu kan bahaya. Kita membahas asy'ara, pemaknaan, pengkajian. Dari pemaknaan berubah jadi penamaan. Dari penamaan dibikin konten macam-macam, disebarkan jadi hukum. Yang tidak ada jadi ada, ramai orang ribut. Tanggung jawabnya bagaimana? Ya. Nah, itu kan bahaya. Di hari kiamat kan bertanggung jawab semua. Bagaimana kalau dikumpulkan di hadapan Allah nanti? Pertanggungjawabannya seperti apa? Maka dari itu, karamahullahu wajah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengajarkan pada kita, pada yang tidak penting nggak usah dikonsentrasikan ke situ. Itu tanda kebaikan seseorang. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Orang Islam yang baik itu meninggalkan yang tidak penting. Tadi ngaji apa sama Ustaz Adi? Karamahullah wajah. Kan nggak enak gitu ya. Nah, kita bacain dulu nih apa kata Imam Ali bin Abi Thalib, baru kemudian kita tutup. Kembali ke halaman 17. Wa qala Aliyyun karamahullahu wajah. Ini penutupnya. Imam Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajah menyampaikan, kafa bil ilmi syarafan an yad'iyahu man la yuhsinuh. Cukuplah ilmu itu akan selalu mulia walaupun diklaim oleh orang yang bukan pakarnya. Maksudnya apa? Kalau belum menguasai satu hal, jangan mengklaim sebagai ahli. Karena tetap tidak akan mengungguli hakikat ilmunya, ketahuan kurangnya. Pertama untuk para ustadz ini, ya, kalau belum menguasai materi jangan maksain ngaji. Siapkan baik-baik, ngajar tuh siap-siap. Mau Jumatan siap-siap. Jangan merasa punya banyak ilmu, dikasih judul belum paham, di tengah jalan buka Google 5 menit sebelum khutbah. Gitu. Karena nanti kalau ketahuan kurangnya, ketahuan tidak baiknya, fitnah bagi dirinya. Ilmunya akan tetap baik. Ya, orang nggak paham tafsir, ngajak tafsir, tafsirnya akan tetap sempurna, tetap syaraf, tetap mulia. Yang tidak mulia orangnya. Walaupun diklaim oleh orang yang bukan pakarnya, tetap justru akan merendahkan dirinya. Ya. Profesor di bidang apa? Kalau profesornya di bidang umum, jangan mengklaim agama. Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama. Cuma caranya beda-beda. Kan?
Orang pasti bingung kan? Ilmunya tetap, tauhidnya tetap sempurna. La ilaha illallahnya tetap kokoh, nggak akan terganggu dengan itu. Yang hina siapa? Orangnya. Orang pasti akan bingung. Ya. Karena apa? Ilmu yang sudah terjaga itu sudah kokoh, tetap akan sempurna dimuliakan ketika orang datang menentang itu dengan klaim ya kemampuannya, maka yang terhina orangnya, yang dibicarakan orang yang bukan ilmunya. Ya. Malaikat yang bertanya di alam kubur siapa namanya? Hah? Mungkar dan yang mencatat amalan, Raqib dan Atid. Yang menjaga pintu neraka, Malik. Pintu surga, saya sudah bilang sama malaikat pencatat amalan Mungkar dan Nakir, jangan catat dulu misalnya kan. Bisa, orang udah tahu yang nanya Mungkar Nakir itu penanya di alam kubur, bukan pencatat amalan. Jadi kalaupun antum mengklaim seorang dengan gelar-gelar tertentu tapi menyampaikan yang kontroversial, hakikat ilmunya tetap akan tinggi, antumnya yang jatuh. Paham nggak? Ya, saya baru video callan sama malaikat maut tadi itu, tahan dulu. Ya, malaikatnya tetap mulia, ilmunya tetap mulia, antumnya yang jatuh. Akhirnya kan jadi olok-olokan orang kan? Ya butuh satu lah buat hiburan kayak begini kan ya kan, orang ramai kan begitu tuh. Jadi masalah. Nah, adabnya bagi kita mendoakan supaya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, semua jadi baik, tenang dan damai. Nah, akhlaknya begitu. Nah, dapat ke titik itu tuh nggak mudah. Nggak mudah. Kalau emosi kan langsung celah, langsung begini, tidak. Niatnya mesti baik. Kalau niatnya baik, yang keluarnya baik insyaallah. Jelas ya? Oke, terakhir penutup. Wa kafa bil jahli dzamman an yatabarra minhu man huwa fi. Ya, dan cukuplah keburukan itu akan tetap tercela walaupun orang coba menghindarinya. Ya, jadi kalau sudah buruk ya buruk, akan kelihatan buruknya. Nah, ini kembali kepada murid. Ya, sifat-sifat buruk itu hindari, karena tetap walaupun Anda ingin berlepas diri dari itu akan kelihatan buruknya. Ya, mohon maaf, saling celah itu kan tahu itu buruk. Ya, walaupun Anda bikin klaim, ini dalam rangka menghindari diri dari ahli bid'ah, ya tetap aja Anda tercela. Karena apa yang Anda keluarkan itu perbuatan tercela. Walaupun Anda ingin mengklaim diri bersih dari itu, tetap Anda akan dicela. Sebab perbuatan yang Anda lakukan sudah tercela. Oke. Misal ada seorang kiai, ya, terekam misalnya kan, dengan amalan tertentu, Anda belum paham, langsung Anda cela dan sebagainya, disebut dihukumi. Ya, lalu orang-orang protes. Tidak baik bicara seperti itu. Ini dalam rangka mempertahankan sunnah misalnya. Tetap Anda tercela. Klaim Anda untuk bicara begitu tidak menghilangkan perbuatan tercela Anda. Itu maksudnya. Nah, jadi ini kalimat yang indah yang disampaikan menjadi sebuah hikmah bahwa kalau punya ilmu jangan merasa tinggi, kalau belum punya ilmu pun jangan mengklaim sesuatu seakan pakar di bidangnya atau menjadikan itu untuk merendahkan orang. Karena tetap ilmu itu akan sempurna dengan keadaannya, hanya orang atau manusianya yang dituntut untuk memahaminya dengan baik dan menyampaikannya dengan mulia. Pun demikian bagi para penuntut ilmu, menjaga diri dari yang tidak mulia, dari yang merusak ilmu, itu bagian dari keutamaan yang menjaga dan meningkatkan pengetahuan untuk mudah diamalkan dalam kehidupan. Ini referensi yang kita dapatkan, sanad yang tersambung dari Nabi SAW, prakteknya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, disampaikan sanad ketersambungannya sampai subuh ini dari kitabnya Syekh Hasim, Irsyadus Sadi. Dan kewajiban kita setelah belajar, insya Allah kita amalkan dalam kehidupan kita. Maka yang ingin kita akhiri untuk menutup, satu, mohon doakan kami, saya pribadi, supaya bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan ini, karena tidak mudah. Ya, ini kan orang datang mau belajar banyak, itu jaga. Saya itu waktu Qaidul Mujahidin yang meninggal itu, fi asrina hadza, Syekh Ismail Haniyi, itu saya termasuk orang pertama yang dapat informasi itu sebelum tersebar di media. Langsung ke WA, diam, doa. Ada ya kesedihan itu wajar, tapi kebahagiaan bahwa cita-cita beliau kan orang yang paling rutin baca ayat-ayat tentang bagaimana orang syahid itu gitu. Jadi sering bacakan Ali Imran ayat 169 sampai 171 itu, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, sampai saya dikirimin videonya dalam baca-baca itu. Itu dari dulu memang harapannya itu syahid baik. Keluarga kurang lebih 80 orang sudah meninggal duluan syahid, ya. Dan resikonya kan
jadi pemimpin tertinggi di situ kan resikonya memang syahid. Resikonya itu, jadi sudah tahu, karena itu mempersiapkan, termasuk bacaan ayat Quran yang dibaca pun itu. Ya, tapi hal pertama yang saya tanyakan, kita pulang bagaimana? Anda bayangkan, di sini yang nggak kenal kan sholat gaib, nggak pernah ketemu, nggak pernah kenal, nggak pernah apa. Kok bisa Allah muliakan sedalam itu? Sedunia heboh, ya, bahkan dibela dan sebagainya. Bagaimana bisa mendapatkan status yang demikian mulia? Hidup terhormat, wafatnya juga mulia, iskarima al mujahida. Kita ingin viralkan kebaikan-kebaikan itu. Saya sampai nunggu seharian untuk membenarkan niat, supaya tidak cuma numpang pada berita viral. Oh, sedang viral nih, muncul seakan-akan kita ingin ikut viral di dalamnya, nyebarkan ini. Tidak, itu kondisikan hati itu lama gitu. Tahan dulu. Kita tahu masalah, tapi tahan dulu. Benar gak niatnya nih? Niatnya ada yang lain gak? Hanya ingin viewernya banyak, itu nahan tuh nggak mudah. Sama dengan begini, karena godaan-godaan dari para kiai, ustadz dan sebagainya itu kan godaannya 3, ya, jah, kedudukan, supaya ingin terasa tinggi dan sebagainya, ya kan? Mal, harta benda, sehingga bisa potensial pilih-pilih tempat dan sebagainya. Kalau yang milih itu tempatnya bagus, dalam konteks materi dia datang, kalau materi kurang dia nggak datang, alasan apapun. Yang ketiga, popularitas. Itu paling bahaya. Kayak gini lihat orang banyak dan sebagainya, itu kan? Itu nggak mudah itu. Kalau nggak membersihkan hati, itu tarbiyahnya nggak bagus, tazkiyahnya nggak jalan, itu bahaya. Nah, salah satu untuk bisa mendukung itu, tolong doakan, ya, supaya diikhlaskan, dijaga oleh Allah, konsisten dalam yang benar, dan diringankan hisabnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling baik. Kalau saya otomatis, insya Allah saya doakan. Amanat guru saya pertama sebelum saya mengajar, nah, nanti kalau kamu ngajar lihat wajah-wajah yang ngajar itu semampu kamu. Nanti malam kamu bangun, pagi ngajar, malam bangun. Nah, dalam sholat kamu berdoa, bayangkanlah wajah-wajah itu. Minta kepada Allah ilmunya diberkahi sampai ke hati, mereka diringankan, dimudahkan urusannya, diberkahi hidupnya, ya, dan sebagainya. Nah, itu kalau itu kita lakukan. Tapi tolong sebut ya nama kami ini supaya Allah menjaga dengan baik. Itu poin-poin yang paling utama supaya terjaga, karena malu kita ngajar. Musibah paling besar adalah ketika murid datang mengharap akhirat, guru datang mengharap dunia. Musibah paling besar, dan mudah-mudahan tidak terjebak di dalamnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم علمنا ما ينفعنا ووفقنا بما تعلمنا لنفهم به ووفقنا لنعمل ما فهمنا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا يا أرحم الراحمين، أصلح أحوالنا من يقربنا إليك وإلى رضاك كما تحب وترضى، واحفظ بلادنا أندونيسيا واجعلها بلدة طيبة وأنت ترضاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.